Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rido Safarinda dari kelas 1192 akan menjelaskan tentang Nahdlatul Ulama atau yang disebut dengan NU. NU adalah sebuah organisasi Islam terbesar di Indonesia. Organisasi ini berdiri pada tanggal 31 Januari 1926. Dan NU bergerak di bidang keagamaan, pendidikan, sosial, dan ekonomi. Kehadiran NU merupakan salah satu upaya melembagakan wawasan tradisi keagamaan yang dianut jauh sebelumnya, yakni paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Selain itu, sebagaimana organisasi pribumi lain yang bersifat sosial, budaya atau keagamaan yang lahir di masa penjajah, pada dasarnya perlawanan terhadap penjajah ini didasarkan berdirinya NU, sekaligus merupakan kebangkitan kesadaran politik yang ditampakkan dalam wujud gerakan organisasi dalam menjawab kepentingan nasional dan dunia Islam umumnya. Akibat penjajahan maupun lingkungan tradisi telah menggugah kesadaran kaum terpelajar untuk memperjuangkan martabat bangsa ini. Melalui jalan pendidikan dan organisasi, gerakan yang muncul tahun 1908 tersebut dikenal dengan kebangkitan nasional. Semangat kebangkitan nasional terus menyebar-nyebar setelah rakyat bumi sadar terhadap penderitaan bangsa kita. Lalu sebagai jawabannya muncullah berbagai organisasi pendidikan dan pembebasan. Merespon kebangkitan nasional tersebut, lalu terdirilah Nahdlatul Watan atau Kebangkitan Tanah Air yang dibentuk pada tahun 1916. Kemudian pada tahun 1918 dijadikan Taswirul Afkar atau dikenal dengan Nahdlatul Fikri atau Kebangkitan Pemikiran. Sebagai wahana pendidikan sosial politik kaum dan keagamaan kaum santri, dari situ kemudian didirikan Nahdlatul Tujar atau Pergerakan Kaum Saudagar. Serikat itu dijadikan basis untuk memperbaiki perekonomian rakyat. Dengan adanya Nahdlatul Tujar itu, maka Taswirul Afkar selain tampil sebagai kelompok studi yang menjaga lembaga pendidikan yang berkembang sangat pesat dan memiliki cabang di beberapa kota, berangkat dari munculnya berbagai macam komite dan organisasi yang bersifat embrional dan ad hoc, maka setelah itu dirasa perlu untuk membentuk organisasi yang lebih mencakup dan lebih sistematis. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi perkembangan zaman, maka setelah berkoordinasi dengan berbagai kiai, karena tidak terakomodir kiai dari kalangan tradisional, tidak mengikuti konferensi Islam dunia yang ada di Indonesia dan Timur Tengah. Akhirnya muncul kesepakatan dari para ulama pesantren untuk membentuk organisasi yang bernama Nahdlatul Ulama atau Kebangkitan Ulama, yaitu berdiri pada tanggal 16 Rajab 1344 Hijriah atau 31 Januari 1926 di kota Surabaya. Organisasi ini dipimpin oleh Kiai Haji Hasjim Asy'ari sebagai Rais Akbar. Dan ada banyak faktor melatar belakangi berdirinya NU. Di antara faktor itu adalah perkembangan dan pembaharuan pemikiran Islam yang menghendaki pelarangan segala bentuk amalia kaum Sunni. Sebuah pemikiran agar umat Islam kembali pada ajaran Islam murni, yaitu dengan cara untuk membebaskan Islam dari sistem perzinaan. Namun tetap tidak dengan meninggalkan tradisi keilmuan para ulama yang terdahulu yang masih relevan. Untuk itu, Jamiah Nahdlatul Ulama cukup mendesak untuk segera didirikan. Untuk menegaskan prinsip dasar organisasi ini, maka Kiai Haji Hasjim Asy'ari merumuskan kitab Kanun Asasi atau prinsip dasar. Kemudian juga merumuskan kitab I'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kedua kitab tersebut kemudian diejawantahkan dalam Kitab NU yang dijadikan sebagai dasar dan rujukan warga NU dalam berpikir bertindak dalam bidang sosial, keagamaan, dan politik. Dalam menentukan basis pendukung atau warga NU, ada beberapa istilah yang perlu diperjelas, yaitu anggota, pendukung, atau simpatisan, serta muslim tradisional yang sepaham dengan NU. Jika istilah warga disamakan dengan istilah anggota, maka sampai hari ini tidak ada.
Berdasarkan lokasi dan karakteristiknya, mayoritas pengikut NU terdapat di Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera. Pada perkembangan terakhir terlihat bahwa pengikut NU mempunyai profesi beragam. Meskipun sebagian besar di antara mereka adalah rakyat jelata baik di perkotaan maupun di pedesaan. Mereka memiliki kohesivitas yang tinggi karena secara sosial ekonomi memiliki problem yang sama. Selain itu juga sama-sama sangat menjiwai ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pada umumnya mereka memiliki ikatan yang cukup kuat dengan dunia pesantren yang merupakan